Hari ini saya mau bicara tentang kingdom flow atau aliran kerajaan. Saya akan bicara tentang pentingnya rantai komando surgawi. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan mau bekerja, apalagi sesuatu yang besar, misalnya Tuhan mau melakukan kegerakan yang besar, revival yang besar, Tuhan mau membawa kita melakukan perkara-perkara yang besar, terobosan dan kemenangan yang besar. Kita harus sadar bahwa Tuhan tidak melakukan itu dengan cara yang asal-asalan, kacau balau, berantakan. No. Mesti ada yang namanya keselarasan. Mesti ada yang namanya harmoni. Mesti ada yang namanya keteraturan. Mesti ada yang namanya rantai komando. Ini bukan rantai komando asal-asalan ya. Ini rantai komando yang teruntai dengan baik. Di dalam keselarasan, ada kasih, ada pemuritan, ada kegerakan, ada impartasi di sana. Ayo kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, ini sesuatu yang penting sekali ya. Kadang-kadang khususnya gereja di aliran Pentakosta karismatik, ya kita berpikir yang namanya Roh Kudus tuh wah, jadi kayak tidak beraturan. Yes, Roh Kudus bisa kerjain melampaui pengaturan manusia. Tetapi Roh Kudus punya tatanan ilahi. Roh Kudus punya yang namanya keselarasan ilahi. Ketika dia bekerja, firman Tuhan ngomong, urapan mengalir dari atas ke bawah. Jadi selalu ada saja yang namanya cara kerja Tuhan. Dan untuk perkara-perkara besar, revival yang besar, terobosan besar, untuk kita nangkep janji Tuhan yang besar, becoming a great nation, jadi bangsa yang besar, bertumbuh besar, menjadi besar. Kita harus mengerti pentingnya membangun keselarasan ilahi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kelompok sel kita, dalam tim pelayanan kita, dalam gereja kita. Nah, ini penting sekali. Ya, kenapa? Karena ketika keselarasan dibangun, ketika untaian itu dibangun, ketika rantai komando itu dibangun, maka flow, aliran akan mulai terus menerus, tidak terputus. Itu yang saya sebut kingdom flow. Ya, akan ada aliran kasih, akan ada aliran favor, akan ada aliran blessing yang tidak terhentikan. Kenapa? Karena sudah selaras, rantainya terbangun dan terjalin dengan baik. Saya bacakan ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, ternyata kingdom flow di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam kerajaan Allah itu dimulainya ketika saling mengasihi. Makanya saya menyebut ini bukan sekedar rantai komando biasa. Ini adalah rantai komando kasih kekeluargaan. Tidak kebetulan nama gereja kita adalah Gereja Keluarga Allah. Nah, ini kasih kekeluargaan mengalir nih. Dengan cara apa? Saling mengasihi, rantainya terbentuk. Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti dengan kasih agape, kasih Tuhan. Ayat berikutnya 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Anda perhatikan nggak? Tuhan di satu sisi bicara tentang kasih, di sisi yang lain bicara tentang murid. Jadi murid Kristus. Artinya ada hubungan yang erat antara aliran kasih dengan aliran pemuritan. Antara rantai komando kasih dengan rantai komando pemuritan. Sebuah kelompok akan kuat, sebuah tim ibadah akan kuat, sebuah gereja akan kuat kalau terjalin rantai kasih yang indah dan rantai pemuritan yang kuat. Ini yang membawa kesatuan yang solid di dalam sebuah gereja, dalam sebuah keluarga. Dan firman Tuhan ngomong,
di kesatuan itu, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya datang. Ini penting sekali. Jadi sekarang saya mau ajak ya, dari kelompok sel bangun rantaian kasih dan rantai pemuritan. Diperkuat nih. Oke, di dalam tim ibadah. Tim ibadah jangan asal. Ya, jangan sekedar cuma melayani tugas. No. Tapi berusaha memperkuat yuk rantai kasihnya. Ya, saling menyapa, saling memperhatikan, saling mendoakan. Dan juga perkuat rantai pemuritannya. Jangan ada tim ibadah yang gak ikut pemuritan. Kita semua di gereja kita ada yang namanya dimuridkan. Dan memuridkan. Bangun ini rantai kasih dan rantai pemuritan. Dua-duanya ini flow, kingdom flow yang harus mengalir. Aliran impartasi, aliran blessing itu mengalir di situ. Dalam aliran kasih dan aliran pemuritan. Lihat ini saudaraku. Ya, begitu rantainya terbangun, nanti transfernya, impartasinya kuat. Saya bacain ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Lihat ini saudaraku. Jadi karena mereka saling mengasihi dan rantai pemuritannya jadi, yang dilakukan gini. Timotius menerima impartasi dari Rasul Paulus. Tapi nggak berhenti sampai di dia. Rantai ini lanjutin lagi. Ganti dia impartasikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dimuridkan, memuridkan. Dimuridkan, memuridkan. Saya aja di tim ibadah saudara, nggak ada yang lepas rantainya. Nggak ada yang tidak dimuridkan. Semuanya ya, ikut pemuritan ya. Kalau di konteks gereja keluarga Allah, pemuritan ini kita lakukan setiap Kamis atau setiap Selasa. Anda lihat jadwalnya, Anda pastiin ikutin. Ya, dimuridkan dan memuridkan. Jangan sampai lepas, jangan sampai ada yang nggak ikut pemuritan. Dan di dalam pemuritan itu jangan cuma sekedar asal pemuritan atau sekedar tugas, sekedar hadir. Tapi ada keterkaitan. Ada saling memperhatikan, ada saling mengasihi. Karena dengan demikian kamu disebut murid Kristus, itu perkataan Tuhan Yesus. Dan di situ impartasinya jalan. Impartasi rema jalan, impartasi kegerakan jalan. Dengan kayak gitu, nanti akan ada blessing besar, kegerakan besar yang terjadi dalam kelompok sel. Terjadi dalam tim pelayanan, terjadi di dalam gereja kita. Nanti ini flow, kingdom flow-nya akan besar sekali. Revival-nya dan kemajuannya akan besar sekali. Jadi saya ajak ya, baik di keluarga kita masing-masing, baik di dalam konteks gereja, ayo bangun rantai kasih ini. Bangun rantai pemuritan ini. Ini kingdom flow yang akan membawa blessing mengalir. Yang akan membawa rema mengalir. Kegerakan gak berhenti, jangan sampai berhenti di staf gembala loh ya, kegerakan. Itu pemuritan harus dilanjutin terus sampai ke KKS, sampai seluruh jemaat. Ini penting sekali nih. Ya karena urapan itu harus ada keselarasannya yang tiada hentinya. Hari ini saya ingin ajak kita semua, ayo ambil komitmen, kita sungguh-sungguh bangun rantai komando kasih, rantai komando pemuritan ini. Kita akan melihat aliran surgawi, aliran kerajaan Allah, dan akan ada revival besar Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Oke, salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.